Ahlan wa sahlan, selamat datang di dunia santri ya. Oke. Dan kita di pondok itu diarahkan untuk menjadi memiliki usaha ya. Kalau kita di pondok dulu itu. Ya, setiap bulan Sya'ban sebelum santri-santri Gontor itu mengikuti prosesi yudisium atau kelulusan, biasanya ada kegiatan economic study tour atau studi ekonomik ya, beberapa hari dengan tujuan agar dalam benak santri itu ada wacana untuk bisa membuka usaha ya, karena kalau dia mampu membuka usaha, maka usahanya itu selain memberikan manfaat untuk dia juga memberikan manfaat bagi orang lain. Mewujudkan sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Walaupun ya usaha itu ya kadang naik kadang surut ya, dan setidaknya memberikan mental petarung, dan kita di pondok itu diajari untuk menjadi para petarung ya, itu di mental kita diajari mental yang siap bertarung dengan dunia luar gitu ya. Oke. Kalau dulu kita di pondok kan di pondok itu ya kadang ketika kita merasa tidak paham dengan pelajaran itu kita merasa putus asa, kemudian merasa tidak pinter ya. Apalagi kalau di Gontor itu kompetisi belajarnya luar biasa ya. Di Gontor itu ujiannya tidak ada ABC, semuanya isai. Maka satu-satunya usaha yang bisa menyelamatkan kita dari ketidaknaikan kelas ya belajar. Karena ujiannya itu isai ya, kita harus membaca dan menghafalkan, membaca, memahami, menghafalkan gitu. Kadangkala kita karena waktunya mepet ya, mepetnya itu bukan sehari dua hari ya, mepetnya itu 30 hari itu sudah mepet. Kadang merasa tidak siap ya, apa yang pelajaran yang tidak kita pahami yang penting hafal gitu ya. Dulu pernah ya, pasti dalam proses belajar itu kita merasakan paham dan tidak paham. Kalau tidak paham itu bukan menyerah, tapi harus dibaca secara berulang-ulang. Malu dengan diri kita sendiri ya, ternyata usaha kita belum seberapa, atau ternyata anggapan kita bahwa kita tidak mampu itu hanya tipu daya setan sajalah untuk mengalihkan kita dari menuntut ilmu. Dulu ya ketika saya mondok, saya pernah putus asa pengen mau pulang, tapi oleh wali kelas saya, namanya Ustadz Heri Kurnia dari Padang ya. Beliau memberikan saya motivasi, beliau menenangkan saya dan memberikan cerita bahwa para ulama yang saat ini dikenal namanya dan harum namanya di telinga kita, dulu juga mengalami proses yang tidak mudah ya. Bahkan seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Hitami yang kemudian dijuluki sebagai Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Ibnu Hajar itu pernah putus asa belajar karena merasa tidak bisa memahami pelajaran. Akhirnya dia memutuskan pulang, dan ketika sampai di tepi sungai ia melihat ada batu yang berlubang, yang lubangnya itu akibat tetesan air secara terus menerus. Dari situ mendapatkan ilham kalau batu yang keras saja bisa bolong karena tetesan air yang terlihat lemah, apalagi otak manusia. Akhirnya Ibnu Hajar itu kembali lagi ke pesantrennya dan akhirnya dia menjadi ulama besar ya. Terus kalau ambalan itu apa? Ambalan itu ini Pak. Ambalan itu apa ya? Ambalan itu level pramuka ya. Ambalan itu biasanya kelas 3 intensif atau kelas 4 Pak gitu. Anggota tingkat menengah kalau nggak salah namanya ambalan itu ya.
Kalau sekarang santri gontor kegiatannya ini eh, pesta ambalan ya. Itu untuk kelas 3 intensif sama kelas 4. Nanti kalau kelas 5 mereka menjadi pembina dan wajib mengikuti kursus mahir dasar atau KMD, dan itu wajib. Nanti kalau sudah kelas 6 ikut namanya KML, kursus mahir lanjutan. Kalau itu sunnah ya. Karena ya gontor itu pramuka wajib ya. Karena salah satu pendiri gontor namanya Ki Haji Ahmad Sahal, dulu juga penggerak kepanduan ya. Konon ada cerita kalau belnya gontor itu kan manual ya, pakai tangan ya. Tapi suaranya horor sekali ya. Jaros maut. Jaros itu dari bahasa Arab lonceng Pak ya, lonceng atau lonceng lah ya. Kalau di gontor itu kan pakai ini kan, pakai apa? Pakai besi itu loh ya, besi yang dibuat. Konon katanya lonceng di gontor atau bel di gontor ya, yang terbuat dari besi itu dulunya adalah bom yang ditembakkan pesawat Belanda tetapi tidak meledak. Itu konon katanya. Itu masih konon ya, walaupun ya tidak bisa dipercaya 100% ya kevalitannya. Tapi yang pasti gontor sampai kapanpun mempertahankan lonceng mempertahankan tanda bergantinya waktu dan kegiatan menggunakan bel besi manual. Ya karena kehidupan gontor itu diatur oleh suara bel atau suara lonceng ya. Apalagi kalau sudah berangkat ke masjid maghrib, itu pasti itu kalau mendengar suara bel gontor itu suasananya heroik, mau perang ya itu. Oh yang dipukul, oh iya dipukul manual ya. Atau bisa pakai besi padat ya. Tapi bunyinya kan menggema itu, teng 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 teng, kalau nggak tong tang gitu suaranya, khas sekali. Kalau yang seperti trompet itu ketika ini sahur ya, sahur. Kalau yang bunyi trompet itu sahur. Kalau dulu trompet betulan karena kan untuk membangunkan sahur ya. Orang-orang sekitar biasanya menunggu ya, menanti jam gontor itu. Karena memang gontor itu kan ibarat ini barak militer, tentara-tentara. dengarkan itu bentar lagi. Pak John, ya sebentar lagi kita dengar. Tuh.
kedengeran kan ya, walaupun juga tadi kedengeran suara motor ya. Nah itu tadi kan teng 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 teng. Jadi gitu, jam gontor itu seperti itu dulu awal-awal, seperti di stasiun kereta api awal-awal dulu, tapi kemudian diganti nadanya seperti itu. Gontor itu memang ini ya, memang misteri ya, penuh misteri. Gontor kalau nggak di Ponorogo mungkin tidak sebesar ini, karena biasanya pesantren-pesantren besar itu dulunya dibangun di atas tempat-tempat yang berbeda ya, tempat-tempat yang berbeda dengan dunia pendidikan ya. Ada pesantren yang dulu didirikan dekat sarang maksiat ya, atau tempat yang inilah dijadikan tempat base camp orang-orang jahat ya. Seperti Gontor itu kan dulu ini sarangnya perampok ya, atau sarangnya begal lah, begal, perampok, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, termasuk juga tempat yang jauh dari ajaran agama. Tapi justru disitulah perjuangan terasa hebat ya, terasa heroik, terasa banget lah perjuangan. Tentunya proses yang dihasilkan dari tantangan-tantangan yang berat itu jauh lebih jauh lebih terasa daripada perjuangan yang dijalani pada alur yang biasa-biasa saja ya. Karena Gontor itu ya, dalam sejarahnya ya, Gontor itu pernah mati suri ketika Kiai Santoso Anambesari itu wafat. Tapi Kiai Santoso Anambesari memiliki putra-putri yang hebat-hebat, salah satunya 3. Salah satunya Mbah Rahmat Soekarto itu sebagai anak tertua, kemudian Kiai Haji Ahmad Sahal, kemudian Kiai Haji Zainuddin Fan, dan terakhir adalah Kiai Haji Imam Zarkashi. Jadi selama Kiai Santoso Anambesari ini wafat ya, Gontor meredup, kemudian dihidupkan kembali oleh ketiga bersaudara ini. Namun ujian dan cobaan yang dihadapi tidaklah mudah, apalagi di masa-masa revolusi ya. Pernah disatroni Belanda, pernah didatangi Jepang, pernah diobrak-abrik PKI 48, dan pernah pernah ada ketika PKI 65, PKI berkuasa 65, tanah wakaf Mantingan ya, atau tanah wakaf Gontor Putri itu hampir diambil alih oleh PKI melalui melalui organisasi Barisan Tani Indonesia atau BTI ya. Jadi yang mengelola dulu tanah Gontor Putri kan wakaf ya, dan ditanami oleh warga, kalau tidak salah sistem bagi hasil lah seperti itu. Namun ini warga yang bekerja sebagai penggarap tanah di tanah wakaf Gontor Putri itu rata-rata di backup dari Barisan Tani Indonesia yang memiliki afiliasi ke PKI ya. Akhirnya ya seperti PKI itu kan seperti itu, yang menganggap orang yang memiliki wakaf itu adalah setan-setan kecil ya. Jadi ya selama 3 tahun orang-orang BTI ini yang bekerja sebagai petani penggarap tanah wakaf Gontor Putri ini ya melakukan panen nyatut, istilahnya nyatut ya, panen sendirilah gitu, tanpa memberikan pemberitahuan kepada Yayasan Gontor. Akhirnya selama 3 tahun Gontor itu rugi besar karena hasil pertaniannya dibegal sama orang-orang PKI.
Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang tempat yang dulu pernah menjadi bulan-bulanan oleh PKI menjadi kampus Gontor Putri 1 dan Gontor Putri 2. Jadi tempat-tempat yang dulunya angker, dulunya horor, dulunya tak sara maksiat itu ketika ditanami dengan pohon yang baik, yaitu lembaga pendidikan, maka dia akan menjadi lembaga pendidikan yang baik dan besar. Ya. Hampir rata-rata pesantren-pesantren besar ini dulu awalnya adalah tempat-tempat yang berbeda 360 derajat dengan pendidikan, dunia pendidikan ya. Oke. Dulu ada kerusuhan hebat di Gontor Putri 1, ada kerusuhan itu, yaitu menghajar orang-orang PKI di sana itu. Sampai akhirnya Kiai Soiman Lukmanul Hakim yang saat itu menjadi ketua yayasan di penjara selama 3 bulan karena difitnah oleh PKI menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan di daerah Mantingan. Tapi qadarullah Kiai Soiman Lukmanul Hakim ketika di penjara sudah 2 kali bermimpi bertemu dengan Nabi. Luar biasa sekali ya. Karena keikhlasan beliau membantu Gontor sampai sebesar ini. Dan Gontor itu dikelola secara profesional ya. Tidak kemudian zuriyah atau keturunan kiai memiliki hak mengelola Gontor ya. Tidak ya. Benar-benar profesional, harus ada jenjang karirnya yang jelas. Kalau nggak jelas tidak serta merta menjadi pengasuh atau menjadi leader ya di Gontor itu. Karena prinsipnya Gontor itu ya idza wusidal amru ila ghairi alhi fantadrisa. Jika kita memberikan permasalahan pada orang yang tidak ahlinya, maka nantikanlah bencana. Oke, terima kasih Ayah Alifa sudah menemani kami dan memberikan kopi dan macam-macam ya. Moga-moga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya besok ya. Oke, syukron dan mohon maaf apabila ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.